Teman-teman, salah satu mobil baru yang juga diluncurkan di Indonesia International Motor Show adalah Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport. Ini adalah varian dari Corolla Cross Hybrid yang sekarang tampilannya lebih sangar. Dan sekarang saya pengen ulas kira-kira apa aja sih yang asik dari Corolla Cross Hybrid GR Sport. Ini ulasannya. Dan memang ubahannya yang paling signifikan adalah eksterior, teman-teman. Kita lihat ya, ini dari warna bodinya aja. Sekarang ada yang dual tone. Total ada 3 pilihan warna, yang Red Mica, Platinum Red Mica, sama Black Attitude. Yang ini, yang Platinum White Pearl dan Black Attitude. Jadi dia black top nih. Seperti yang merah pun juga black top. Nah, ada satu lagi yang warnanya hitam semua. Gitu. Tapi di luar dari warna eksteriornya, saya suka dengan desain bumper termasuk sama velgnya, teman-teman. Ini desainnya ngebuat Corolla Cross yang hybrid biasa, yang bukan GRS, kelihatan sangat amat biasa. Ini menurut saya terlalu sporty kalau dibanding sama varian adiknya itu. Gitu. Termasuk model grillnya, teman-teman, bumpernya. Ini adalah fakta yang kenapa nggak dari dulu Toyota ngebuat desainnya bisa keren ini. Gitu. Lalu kemudian velgnya dual tone juga. Cuma ini dengan desain yang lebih sporty. Nah, kalau ini teman-teman, ini memang lebih sporty. Cuma somehow saya lebih suka desain yang Corolla Cross Hybrid yang biasa ya, yang non GRS. Tapi ya itu sekali lagi personal. Kalau soal desain itu selalu tentang selera pribadi. Gitu. Ini warnanya juga hitam dan side skirtnya kelihatan ya, ini warna silver. Side skirtnya. Saya juga suka dengan lampunya, teman-teman. Dan by the way, ini udah nggak ada garis biru lagi seperti yang ada di varian non GRS gitu. Ini dengan desain bentuknya yang sama, cuma interior di headlampnya itu berbeda. Dan itu juga terjadi di stop lamp. Di stop lampnya, teman-teman, ini sekarang mikanya bening. Kalau yang varian biasa kan merah gitu ya. Sekarang mikanya bening. Tapi sama sekali nggak ada pengaruh kalau soal visibilitasnya, masih tetap bagus pastilah ya, karena itu sudah dipikirkan. Lalu secara keseluruhan nih tampilan belakangnya, teman-teman, ya dia jelas nggak ada perubahan bentuk kan, karena ini hanya minor saja. Tapi baik dari segi bumper, lalu kemudian side skirt, kemudian grill, dan termasuk di bagian belakang di buritan, ini buat saya bisa ngasih nilai yang lebih fresh buat tampilannya gitu. Soalnya mungkin teman-teman juga udah bosen kali ya ngelihat Corolla Cross yang sudah cukup lama. Kan dulu kan ada Corolla Cross yang hybrid dan yang non hybrid gitu ya. Lalu kemudian yang non hybrid nggak lebih oke penjualannya, lalu kemudian yang hybrid dipertahankan, dan sekarang ada penambahan varian yaitu si GR Sport ini gitu. Sekarang sampai tunjukin di dalamnya kayak gimana sih gitu. Dan sebelum masuk saya juga perlu infoin, teman-teman, ini merupakan satu-satunya varian di Corolla Cross Hybrid yang sudah dengan TSS, Toyota Safety Sense, tapi yang 2.0 ya, bukan yang 3.0. Di bagian dalam, teman-teman, ini memang Toyota tuh membanggakan GR Sportnya, sehingga ada banyak atribut GR Sport di sekujur interior. Yang paling kelihatan justru di awal ini, di floor mat-nya, di karpetnya ada logo GR. Lalu kemudian shift knob-nya ini GRS gitu ya, GR Sport. Setirnya juga termasuk leather seat, dan ini teman-teman, logo di headrest ini emboss nih, GR. Jadi buat mereka yang antusias dengan GR Sport, tanda-tanda ini memuaskan sebenarnya di mata. Dengan yang TSS 2.0 artinya secara fitur safety lebih canggih gitu. Tapi sebenarnya secara keseluruhan, teman-teman, yang apa ya, technical atau elektronikalnya nggak banyak berbeda. Termasuk rem parkir, teman-teman, ini masih dengan yang kick nih. Saya expect sebenarnya pengen yang dengan electrical parking brake kan, elektronik, biar lebih mudah operasionalnya. Tapi ternyata enggak, masih dengan yang ini. Tapi itu pun nggak masalah, sama sekali nggak mengganggu fungsinya.
Gitu. Secara keseluruhan saya selalu ingat bahwa ini adalah mobil yang sangat menyenangkan dan tetap nyaman dipakai. Tetap nyaman dipakai karena ini mobil asik gitu kan, fun to drive dan bodinya juga nggak terlalu besar. Tapi gini teman-teman, salah satu ubahan berikutnya yang signifikan dari Corolla Cross Hybrid GR Sport adalah set suspensi. Set suspensinya dituning sama GR sehingga Toyota mengklaim bahwa ini lebih kaku sehingga lebih enak buat bermanuver, dan logikanya dengan set suspensi yang lebih rigid bener akan membuat kecekatannya jadi lebih bagus gitu ya. Tapi bukan nggak mungkin ngebuat bantingannya yang mestinya udah nyaman itu justru sedikit terkoreksi gitu. Tapi kita nggak tahu seberapa jauh komprominya ya. Nanti kita coba pas di tes lengkap gitu. Sementara electric power steeringnya juga ada ubahan lebih besar katanya. Lalu mesin masih sama dengan yang sebelumnya 1800 cc untuk mesin bakarnya ditambah motor listrik. Jadi soal tenaga sebenarnya dia memang nggak masalah lah, nggak besar-besar banget, tapi yang pasti nggak sampai underpower. Yang pasti soal efisiensi teman-teman, ini adalah salah satu mobil yang paling irit yang ada di Indonesia saat ini. Efisiensi ya, gitu. Kalau soal apa namanya jarak tempuh beda lagi tuh, karena bisa tergantung dari kapasitas tangki bahan bakar. Tapi kalau dengan konsumsi bahan bakarnya, hybrid yang ada di Corolla Cross Hybrid salah satu yang paling irit gitu. Dan sekarang kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Ini oleh Toyota dijual sekitar 600 jutaan. Lumayan berbeda dibanding yang non-GR itu di 540 jutaan. Kalau buat saya, udah di harga 500 jutaan lebih, angka segitu jelas besar gitu. Tapi dibanding mobil yang sudah 500 jutaan, jadi bisa diterima. Apalagi dengan tampilan lebih, eye catchy gitu ya. Lalu kemudian rasa berkendara kan lebih sporty karena ada perbedaan set suspensi. Lalu kemudian nama besar Toyota dan Corolla gitu ya, walaupun ini Corolla Cross, itu mungkin bisa worth perbedaan harga seperti itu gitu. Dan Toyota mengatakan bahwa mereka optimis. Ini kalau yang non GR itu dijual 85 unit sebulan. Nah, yang ini optimis bisa sampai 150-an unit. Jadi ya seiring dengan tampilan yang lebih menarik, mestinya ini juga akan membaik penjualannya. Kalau menurut teman-teman gimana? Dengan perbedaan harga, dengan perbedaan tampilan, akan ngebuat Corolla Cross Hybrid yang GR Sport lebih laku nggak? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu dulu teman-teman dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Wah. Mungkin itu dulu teman-teman dari Wah.